Sehingga orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir hukumnya. Biar tahu kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang mengira bahwa deretan gelar akademik, reputasi keilmuan, dan status sebagai ustadz kondang otomatis menjamin kejernihan berpikir, terutama dalam isu-isu yang sensitif. Namun polemik nasab Habaib Ba'alwi justru menunjukkan sebaliknya. Di titik inilah otoritas akademik bisa mendadak tumpul ketika berhadapan dengan simbol sosial yang sakral dalam imajinasi keagamaan sebagian umat Islam di Indonesia. Ustadz Abdus Somad atau UAS adalah contoh paling nyata. UAS bukan figur sembarangan. Dengan latar belakang studi di Timur Tengah, gelar akademik, serta jadwal dakwah yang padat, UAS telah lama menjadi rujukan yang dianggap legitimate oleh banyak muslim di Indonesia. Ceramahnya diterima luas, gaya penyampaiannya memikat, dan pengaruhnya tidak bisa dianggap remeh. Namun semua itu seolah menguap ketika UAS berbicara tentang nasab Habaib Ba'alwi, alih-alih menggunakan perangkat ilmiah untuk menilai persoalan secara jernih. UAS justru memilih jalur stigmatisasi. UAS menyebut pihak-pihak yang mengkritik nasab Ba'alwi sebagai komunis. Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan Ratib Al-Attas, Ratib Al-Haddad. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW hanya orang yang tidak bertuhan. Bahkan UAS melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa membenci Habaib sama dengan membenci Islam, dan bahwa kebencian terhadap Habaib perlahan akan menghapus Islam itu sendiri. Disinilah problem utamanya. Persoalan nasab Ba'alwi sebenarnya sederhana. Persoalan nasab Ba'alwi adalah soal verifikasi historis atas klaim sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, bukan sebagai persoalan akidah. Mengkritisi keabsahan nasab bukanlah bid'ah, apalagi sebagai gerakan untuk menghapus Islam. Tetapi UAS tidak menundukkan persoalan ini di ranah ilmiah. UAS menggantinya dengan tuduhan dan delegitimasi moral. Narasi UAS ini bukan hal baru dalam sejarah Nusantara. Tuduhan komunis kepada para pengkritik mengingatkan kita pada peristiwa tahun 1930-an ketika Syekh Ahmad Surkati, seorang ulama keturunan Arab dan bahkan guru bagi sebagian kalangan Ba'alwi, dituduh sebagai Bolshevik hanya karena mengkritik dominasi klan Ba'alwi saat itu. Tak cukup sampai di situ. Syekh Ahmad Surkati juga dituduh sebagai mata-mata Ottoman karena kekhilafahan Utsmaniyah kala itu merupakan rival politik Belanda. Polanya sama. Kritik ilmiah dibalas dengan label ideologis. Ironisnya, UAS sendiri pernah memparodikan keputusan Muktamar NU yang menyebut non-muslim kepada orang kafir yang ada di Indonesia. UAS mengejek dengan candaan, kalau begitu surat Al-Kafirun dibaca, Qul ya ayyuhal non-muslim, yang ketika itu disambut dengan tawa jamaah. Orang kafir yang saat ini ingin memecah belah. Orang kafir ini baru ada sekarang apa dari dulu? Maka kalau ada ucapan ustadz kafir, orang kafir marah. Kalian kok marah? Ini kalimat dari dulu. Jangan panggil kami kafir, panggil kami non muslim. Loh, gimana nanti baca ayat? Qul ya ayyuhal non muslim. Padahal para ulama NU yang terlibat dalam keputusan tersebut tidak mengubah satu huruf pun dari Al-Quran. Mereka hanya membahas istilah sosial politik, bukan redaksi wahyu. Disinilah paradoksnya.
UAS bisa saja mengkritik NU dalam satu konteks, tetapi menjadi defensif dan represif ketika menyentuh isu nasab Ba'alwi. Pada akhirnya, polemik nasab ini punya dua wajah. Di satu sisi, ia membuka cakrawala baru bagi sebagian umat Islam Indonesia, mendorong mereka berpikir lebih rasional, historis, dan kritis. Tetapi di sisi lain, ia menyingkap kejumudan sebagian tokoh agama yang mabuk validasi, tenggelam dalam penghormatan sosial, dan lebih sibuk menjaga status simbolik ketimbang menegakkan kejujuran ilmiah. Dan disitulah letak ujian sesungguhnya. Apakah kita beragama dengan nalar atau sekedar tunduk pada mitos sosial yang dibungkus dengan kesalehan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.